Al-Quran ini adalah ilmu yang dimana kita belajar dan mengajarkan. Alhamdulillah untuk tahun ini munakosya ada 3 tahap pada ini. Ya, 3 tahap. Untuk tahap 1 ada. Karena ini pertanyaannya agak berat, kayaknya minum dulu pada Silakan begitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan pemirsa di podcast SDT Rahman. Hari ini saya sudah bersama dengan penanggung jawab atau PIC dari acara kita yang di awal Mei ini, itu adalah imtihan. Nah, sudah bersama saya guru-guru atau penanggung jawab PIC dari imtihan tahun ini dan juga munakosah. Boleh diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mumpung masih bulan Syawal, kita minta izin Bapak izin dulu. Kepada Bapak Ibu Bunda juga kita dan pemirsa yang lainnya minta izin Bapak izin. Mohon maaf lahir batin. Nah, boleh perkenalkan dulu Bapak Ibu dari Pak Ilham dulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, saya Pak Ilhan, PIC untuk acara imtihan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bunda, saya Mardan Jayadi. Alhamdulillah saya sebagai wakil daripada pelaksanaan untuk imtihan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, saya Bu Meda selaku PJ imtihan tahun ini. Oke. Nah, PJ imtihan tahun ini berarti PJ imtihan yang munakosah berarti ya betul ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling kita pengen tahu imtihan tahun ini tanggal berapa dan di mana dilaksanakannya? Boleh dijawab, Pak Mardan. Kalau alhamdulillah untuk imtihan tahun ini kita masih melaksanakan di sekolah kita ya, sekolah SDT Rahman. Insyaallah untuk pelaksanaan imtihannya kita nanti di hari Sabtu tanggal 3 bulan Mei ini. 3 bulan Mei. Berarti awal bulan ini ya. Untuk itu pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti imtihan kita berjalan dengan lancar. Amin. Nah, tujuan utama dari imtihan ini kalau boleh tahu apa aja nih yang diajak untuk tujuan utamanya diadakan imtihan? Pak Irfan. Dari saya mungkin pada untuk imtihan ini bertujuan untuk mengevaluasi, mengukur kemampuan dan juga keterampilan peserta atau wisudawan dan wisudawati Al-Quran dari yang sudah mereka pelajari selama di Ar-Rahman ini. Kan mereka sudah melewati pembelajaran begitu banyak gitu. Yang di imtihan ini nanti diuji di depan semua wali murid dan guru-guru, seperti itu Pak. Kan tadi untuk menguji berarti ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan apa yang di siswa itu yang dilakukan oleh siswa ketika dia untuk sampai ke yang menjadi wisuda Al-Quran ini Sebagai orang imtihan gitu. Iya, soal wisuda imtihan. Tahapan kemarin yang sudah dilaksanakan sehingga sampai puncaknya di imtihan itu luar biasa pada ini. Tantangan itu dari awal kita mulai belajar sehingga nanti ada tahapan-tahapan yang perlu yang sehingga anak-anak ini bisa sampai imtihan itu ada pramunakosahnya, ada munakosah, kemudian sampailah kepada imtihan. Baik puncaknya yang sebenarnya paling diuji paling berat sama anak-anak itu di pramunakosah karena itu semua harus diujikan itu, harus ditanyakan itu dari hafalan. Kalau misalnya anak itu mengikuti kategorinya. Ya, kategori misalnya ada yang juz 30, ada yang tartil, ada yang juz 29 itu diuji semua. Makanya tantangan yang paling berat itu adalah di pramunakosah. Lanjut di munakosah. Nah, sehingga di puncaknya ini anak-anak bisa mengikuti imtihannya. Oke, berarti tapi saya dengar di Ar-Rahman ada namanya tafiskep. Nah, di tahun ini kita ada namanya tafiskep. Nah, apakah tahapan yang dilalui
tadi pramunakosa, munakosa dan imtihan. Nah, tahfiz camp itu posisinya di mana nih? Di antara di tiga ini nih. Seharusnya ada di mana nih? Ya, Dan imtihan. ada di kemarin itu yang sudah dilaksanakan itu Yang kan kita laksanakan. ya yang sudah Ya. dilaksanakan itu antara pramunakosa dan munakosa. Badannya Iya. yang sudah kalau tidak salah ya, betul. antara pramunakosa dan munakosa. Kalau idealnya sih sebetulnya ya, Iya. kalau kita usul itu tahfiz camp itu ada sebelum pramunakosa. Oh, jadi benar-benar Iya. jaring, Iya. jaring pertama lah ya. Betul. Jadi itu latihan mereka di tahfiz camp itu. Jadi masuk pramunakosa, anak-anak sudah tersalin bahwa mereka sudah diyakinkan untuk lulus ikut munakosa, kategorinya apa. Dan ikut kategori apa? Iya. Betul. Idealnya seperti itu ya kayak gitu Iya, ya. kan. Nah, tadi sedikit menambahkan kalau tadi kata Pamadan ada munakosa, pramunakosa. Mereka kalau pramunakosa dan munakosa tahapannya itu mereka hanya berhadapan dengan penguji pada. Nah, kalau sedang di imtihan ini tidak hanya berhadapan dengan penguji, gitu. Berhadapannya dengan seluruh wali murid, Orang tua sendiri. orang tua sendiri. Semua Gitu, bukan orang tua juga, tapi ada tamu undangan yang Betul. lain. Oh, iya. Kalau misal kita Kepala ada sekolah, pejabat, sekolahnya banyak lah gitu. Ada yayasan berarti ya. Makanya imtihan uji publik, diuji di depan umum. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan di situ kan, dijawab Nah. sebagai laporan juga itu. Oke. Bedanya pramunakosa dan munakosa apa tuh? Yang membedakannya tuh pramunakosa dan munakosa. Apakah pengujinya atau yang lainnya nih pramunakosa? Nah, untuk menjawab itu kayaknya Bu Meda. beda sekarang insyaallah. Untuk yang membedakan pramunakosa itu yang diujikan 1 juz. Pramunakosa. Pramunakosa dari guru Umi. Oh, yang menguji Ujinya guru guru Umi Umi. sendiri, nggak guru Umi sekolah berarti. Dari sekolah. Baik, terus kalau untuk munakosa, kan yang menguji dari trainer Umi. oh dia trainer Umi. Trainer Umi yang berpusat kita di Tangerang ya. Tangerang. Nah, Umi daerah Tangerang. Umi daerah Tangerang. Itu hanya sambung ayat. Oh, sambung ayatnya. Ada 1 juz. Tapi satu nggak harus 1 juz full gitu. Iya. Berarti mereka menguji hanya bisa dikatakan sebagian dari surat tersebut seperti itu. Random lah pada Random lah ya ya, berarti. pertanyaannya. Oke. Nah, kalau setelah itu tingkat nah tadi kan kita udah bicara tentang munakosa dan imtihan. Nah, setelah imtihan anak-anak yang berafiliasi bernaung di bawah Umi, kalau guru hanya murid saja kah yang dapat imtihan atau guru juga nih bilang kita mau jadi guru nih, misal saya jadi guru mau jadi guru Quran, saya udah lulus 2 juz 3 juz 2 juz lah ya, standar di Al-Aman 2 juz gurunya. Nah, apakah saya wisuda juga atau tidak? Nah, kalau itu Pak Den, untuk guru Quran atau guru Umi Ini sendiri, untuk calon jadi guru iya, Quran. Betul. untuk jadi calon guru Quran atau guru Umi itu sendiri tidak diuji imtihan seperti itu, tapi melewati tahapan namanya sertifikasi. Oh, Jadi ada sertifikasi guru Quran. Karena untuk mengajar Umi itu kan ada metode sendiri dan mereka harus mempelajarinya di sertifikasi itu. Gitu. Ya, harus standarisasi lah, standarisasi dengan dari Umi. Gitu. Ya, kalau sudah dinyatakan lulus dan dapat sertifikat, nah itu layak bisa mengajar. Karena udah ada standarisasi dari atasnya langsung dari Umi. Kalau kita berpatokan di Umi Tangerang, standarisasinya ke Tangerang. Berarti lisensinya ada dari pihak Umi sendiri, Betul. yayasan sendiri. Betul. Seperti apa kayak di belakang kita benderanya. Iya, alhamdulillah. Belakang Pak Ilham. Oke. Nah ini yang paling penting adalah yang paling itu adalah tantangan untuk menyiapkan imtihan ini. Nah, apa jenis tantangannya nih? Bu Mida mungkin ada tantangannya. Dari tangan. Kalau tantangannya kemarin kita akan imtihan karena
saat imtihannya nanti nih. Saat imtihan. Ini udah menakoskan trauma masa ada tantangannya apa nih untuk itu? Karena kan yang kita yang diuji oleh STT Rahman biasanya kelas 6 aja. Iya. Nah, tantangannya apa? Persiapan sih sebenarnya, persiapan karena waktu terlalu mepet mungkin waktunya. Ini sekarang kan yang kelas 6 sekarang kan lagi ujian praktek ya. Iya. Kan kita belum sepenuhnya menyiapkan nih anak-anak untuk persiapan baik dari nanti kesiapan untuk imtihannya dan sebagainya, itu waktu terlalu mepet. Waktu kita dengan persiapan yang dengan waktu dengan anak yang banyak seperti ini ya. Ya, kurang lebih banyak 88 ya. Apalagi 2-3 tahun ke depan Pak 112. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik. Berarti kalau 112 nggak mungkin di sekolah berarti ya, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan di dulu deh. Mudah-mudahan udah di luar ya. Ini harus semoga di tahun depan kan bisa kita mengadakan di luar. Ya, menambahkan ini tantangan tadi ya, tantangan untuk persiapan imtihan itu berkaitan juga dengan anak-anaknya Pak ya. Jadi anak-anaknya itu kan sekarang sibuk untuk memikirkan ujian. Nah, sedangkan nanti yang akan diujikan di imtihan itu materi-materinya mereka simpan dulu tuh. Jadi mereka belum mau murojaah lagi materi untuk imtihan itu. Oh iya. Bahkan ada yang udah diuji dari kelas Iya. 4 udah Beberapa diuji, bulan yang lalu gitu, udah 3 bulan yang lalu. ada yang tadi udah Ya. pernah diuji di kelas 4 ya, di kelas 5, 3 kelas 4 5 lah gitu ya. Ada diuji. Jadi itu ujian tantangan juga itu Pak tuh. Bagi di depan orang tua. Betul. Ada Grogi juga. Apakah ada uji publik nantinya? Ada. Ya, itu kan imtihan uji publik. Pak. Iya tuh diuji publik. Di depan orang tua. Berarti Bahkan nanti orang tua itu boleh nanya. Makanya namanya uji publik kan orang tua siapa saja itu yang hadir di acara itu bisa bertanya. Oh, berarti orang tua apakah biasanya ada itu nggak gimmick nggak? Gimmick ketika di acara itu biasanya orang tua udah pesanin dulu atau tidak, sebenarnya itu acara udah di setting apa belum sih? Kan biasanya orang bertanya-tanya seperti itu, ya setting atau dulu? Selama ini sih kita imtihan itu tidak ada settingan Pak. Ada settingan. Ya, jadi yang pertama dari trainer atau pengujinya sendiri nanti itu yang menanyakan langsung kepada anak-anak atau peserta wisudawati imtihan ya. Jadi langsung tuh tidak ada direncanakan atau disetting seperti apa. Ke orang tua pun misalkan ada yang bertanya itu tidak disetting kepada siapa atau kepada nomor berapa, anaknya sendiri pun gitu kan bisa jadi gitu, atau kepada anak yang lain bukan anaknya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun random gitu, nggak disetting. Oh ini nih pertanyaannya, nanti anak-anak menyiapkan jawabannya. Tidak. Kan kalau di acara-acara yang lain biasa ada kayak gitu ya, kita ada setting seperti itu. Berarti untuk uji publik dan itu dipersiapkan oleh siswa itu adalah mereka menghafal ya tampilnya, menghafal juga ayat yang dia sudah hafal yang dihafalkan, dan juga uji publik itu semua warga yang undangan yang datang pun boleh memberikan pertanyaan. Betul. Kan uji publik berarti ya semua. Sebenarnya makanya kembali lagi ke imtihan. Jadi imtihan ini sebenarnya sudah disampaikan tadi Mbak Irham untuk mengevaluasi sekaligus laporan guru pencapaian atau laporan sekolah terhadap orang tua gitu, sebagai motivasi buat yang adik-adik kelasnya, itu juga yang lainnya. Yang lainnya itu sebagai motivasi. Itu misalnya ada imtihan. Nah, tujuan imtihan itu adalah untuk motivasi anak-anak yang lain untuk berusaha menjadi sekolah yang lebih baik, belum dan sesuai dengan hadis berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Koreksi sedikit Quran Pak. Fastabiqul khairat. Itu ya. Oke. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau tahun ini berapa banyak siswa yang mengikuti imtihan dan munakosa? Boleh jawab? Belum jawab. Coba. Alhamdulillah untuk tahun ini munakosya ada 3 tahap. Ya, 3 tahap.
Untuk tahap 1 ada 93 peserta. Masya Allah. Dari kelas 5, 6, 4, 5. 4, 5, 6 masih udah turun 3. Iya. Nah, 45 saja ya. Tahap 1 45 saja ya. Ada kelas 6. Kelas 6 itu fokus di tahap 2 kalau nggak salah. Iya. Iya, Oh, betul. Iya. tahap 2-nya berarti. Oke. Untuk tahap 2-nya ada 88 peserta. Itu khusus kelas 6. Nah, mau Untuk tahap 3 itu kurang lebih ada 106 peserta. Itu gabungan dari kelas 4, 5, Tiga, 6, kelas tiga bahkan ada. ada yang kelas 3. udah ada yang kelas 3 berarti Iya. ada regenerasinya Di tahun sekarang. ini alhamdulillah Tapi kelas 3 udah bisa tahap ngikutin. itu lebih banyak ya berarti ya. Banyak Iya, karena banyak. gabungan Pak. Udah gabungan. Udah hanya yang menyusul-nyusul, Iya. juga ada yang mungkin di tahap ke pertama ada yang kurang sempurna tapi Iya. disempurnakan di tahap ketiga Iya. berarti ya. Berarti tapi yang diimtihan yang disarjanakan di imtihan nanti Sudah dapat nanti hanya sudah kelas Hanya kelas 6 saja. kelas 6 saja. Kelas 6 saja. Oh berarti yang kelas 4 5 6-nya kelas 4 5-nya dan kelas 3-nya masih menunggu untuk tahun dianya Iya. kelas 6. Berarti di SD Rahman memiliki wisuda ada dua kategori, ada ukuran dan juga dari sekolah sendiri ya. Nah, berapa tingkatan kategori dalam imtihan ini nih? Kita sudah meluluskan berapa tingkatan dan juz atau taktil, ada berapa orang Kategorinya yang kategorinya seperti itu. Kalau di tingkatan kita ada untuk tahun ini ada 5 kategori. Iya. Ada dari taktil, kemudian ada yang juz 30, juz 29, juz 28, sama juz 29. 27. 27. Nah, Wah, hitungnya tadi dari 30. Berarti tartil 30, 29, 28, 27. Masya Allah. Ada juz Luar biasa. ada 5 kategori, ada 4 juz seperti yang Iya. memiliki Al-Quran ada 4 juz. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih lagi sih. Amin. Nah, dari kategori itu saya mau nanya satu hal adalah ketika mereka masuk ke pesantren atau ke SMP yang dituju oleh mereka, seberapa bergunanya prestasi yang mereka capai, yang akan berguna sampai mana prestasi yang mereka capai itu. Karena kan biasanya di PPDB SMP itu ada yang namanya afirmasi, prestasi, ada juga regional atau domisili. Nah, mereka bisa masuk nggak tuh kalau di prestasi tetapi sini? Bisa, Mas. Bisa ya? Iya. Karena beberapa anak dari Ar-Rahman juga dan beberapa yang tahun kemarin itu melalui jalur prestasi tahfiz gitu Pak ya. Jadi sertifikat mereka yang mereka sudah hafal, sudah pegang sertifikatnya 29, 28 atau 30 itu bisa dipakai untuk masuk ke sekolah yang mereka tuju dengan jalur prestasi tahfiz. Di DSN bisa lulus Iya. ya. Ada kan yang tahun kemarin, yang lulusan tahun kemarin di akademik yang lain, kata orang tuanya nih, ada sebagian yang menyampaikan ke gurunya atau ke kita, di akademik yang lain nggak lulus gitu Pak. Ketika diuji di tahfiznya langsung diterima karena melalui tahfiznya di pondok. Oh, di pondok ya, ada di pesantren. pesantren itu. Berarti sangat berguna sekali ya sertifikat. Insyaallah. Apalagi kita memiliki bukannya hal yang kalau orang bilang bukan hal yang nggak berguna, kita memiliki hafalan Quran ini, tapi sangat berguna sekali. Insyaallah bermanfaat. Sangat berguna sekali Bukan di dunia saja kalau untuk hafalan. Oh iya, itu dari dunia, di dunia ya. Dan kemuliaannya kalau orang memiliki ilmu sedikit itu Allah menaikkan beberapa derajat ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ya kita sudah selesai pembahasan tentang imtihan dan tahfiz. Sekarang pertanyaan saya cuma satu. Pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar Al-Quran, boleh di luar, boleh sekolah. Pengalaman yang paling menyenangkan atau yang berkesan lah. Boleh dari Pak Ilhan dulu deh. Pengalamannya
ini karena kan Al-Quran ini ilmu yang sangat apa ya kalau saya bilang ya, susah atau enggak gitu. Karena kalau ketika menghafalkan kita pun ada godaannya. Iya kan, ketika kita mengajarkan, karena kan Al-Quran ini adalah ilmu yang dimana kita belajar dan mengajarkan, ya kan? Iya. Al-Quran ini adalah ilmu yang kita, ya, dalam hadis mengatakan kita belajar Al-Quran itu kita belajar dan mengajarkan. Nah, pengalamannya apa nih kalau boleh tahu? Karena ini pertanyaannya agak berat, kayaknya minum dulu pada Sekarang gitu. Oh iya, sekarang minum. Lupa saya kasih. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ini dari Pak ini. Tapi setelah kita minum ini teh yang disiapkan Pak ini, agak cerah nih ada jawaban. Masya Allah. Ayo jangan lupa sekolah di SD Ida Rahman. Masya Allah. Ini Fakria. Dan satu kelas Fakria itu kelas limited. Belum ada kelas lagi yang lain. Iya, baik Pak Den. Jadi mungkin kesan-kesan ketika kita mengajarkan Al-Quran gitu Pak Den ya. Tadi Pak Den mengatakan bahwa kita ini mengajar Al-Quran itu supaya menjadi sebaik-baiknya atau paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika saya pribadi untuk kesan-kesan saya dalam mengajar Al-Quran, alhamdulillah, masya Allah banyak pengalaman dan juga pembelajaran. Saya juga belajar dari anak-anak. Saya juga harus belajar lagi bagaimana cara mengatasi anak-anak gitu. Dan paling berkesan itu menghadapi anak yang masya Allah gitu kan. Kita kan Al-Quran itu yang hafalan itu harus kita talakikan. Ketika mentalakikan 1 kali, 2 kali belum hafal juga, wah itu tantangan banget Pak Den. Terus gitu. Belum satu kelompok itu ada 12 maksimal 15 Pak Den. Masya Allah 15 anak yang ini kita beda-beda. Satu anak ke anak yang lain itu beda-beda. Ada yang 1 kali 2 kali mentalakikan dia langsung bisa. Nah itu luar biasa, berkesan sekali. Jadi setiap kali kita mengulang hafalan kita, mentalakikan, itu menjadi pahala yang akan terus bertambah setiap harinya. Itu sih Pak Den dari saya. Mungkin dari Pak Mardan. Ya, Pak Mardan apa nih? Kalau untuk pengalaman tantangan selama yang ngajar di Ar-Rahman sudah masuk ya beberapa tahun udah, dan termasuk dari yang lulusan yang udah wisuda imtihan Al-Quran sejak Ar-Rahman, SD Ar-Rahman kita menggunakan istilah kita baru bergabung ke SD Ar-Rahman. Nah, belajar dari situ kan kita kan namanya menghadapi berbagai macam karakter anak ya. Nah, luar biasa ya, butuh kesabaran, butuh proses yang luar biasa. Banyak yang dari seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ilhan tadi, yang menghadapi anak yang sekali 2 kali ditalaki masih belum bisa. Dari situlah kita butuh proses namanya kesabaran yang menyatu dengan anak-anak. Kalau kita bawa emosi apa segala macam susah repotnya. Makanya kita santai, terus bagaimana cara directnya ke anak-anak ya, luar biasa. Harus kesabarannya harus penuh benar-benar. Ya itu dari saya. Mungkin kalau dari Bu Meda? Ya baik, Pak Den. Kesan dan kesan saya selama menjadi guru Al-Quran, alhamdulillah saya kesabaran dan proses pengajaran dan oke. Jadi kan mengajar Al-Quran bisa menambah Nambah hafalan lagi. iya, bisa menghafal lagi, ambil memurojaah lagi. Berarti sama kalau kita mengulang-ulang lagi apa yang kita pelajari dulu lagi. ya, karena belajar Al-Quran juga pelajaran yang dulu sampaikan sangat mulia ya, belajar Al-Quran. 1 huruf aja kita baca dari Al-Quran yang luar biasa pahalanya. Ya, masya Allah. Tadi Ustaz Iran sudah menyampaikan hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kita menjadi orang baik ya itu orang yang belajar, kemudian dari pelajaran itu kita mau amalkan. Luar biasa. Berarti sama dengan
filosofi pendidikan bahwa setiap kita adalah guru dan setiap kita adalah murid. Iya. Dan setiap ruangan adalah kelas. Setiap yang kita tempat itu adalah kelas. Iya. Masya Gitu. Dapat dari mana itu pada Masya Allah. Itu saya baca aja. Saya sering baca aja. Jadi kalau itu perkataan dari Ki Hajar Dewantara atau boleh koreksi ya, Ki Hajar Dewantara atau Buya Hamka. Buya Hamka atau Bapak Habibie. Saya lupa tapi saya pernah baca seperti itu. Dan untuk setiap kita adalah guru dan setiap kita adalah murid dan setiap tempat yang kita temui adalah kelas. Masya Allah. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Tuhan dan pemirsa yang telah beriman yang telah menyaksikan podcast saya hari ini SDT Rahman, yang dimana kita akan melakukan imtihan atau wisuda Al-Quran pada tanggal 3 Mei 2025 ini. Oke. Dan siswa-siswa yang disampaikan adalah siswa-siswa kelas 6 yang akan melakukan wisuda. Baik, terima kasih ya Bunda telah menyaksikan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dengan SDT Rahman Smart and Religious. Terima kasih. Ya.